Halo guys, apa kabar? Masih sehat kan? Diharapkan kalian semua masih dalam keadaan yang sehat-sehat. Tetap jaga kesehatan dan mengikuti aturan pemerintah, oke? Nah, kali ini tentu saja banyak kalian yang menjadi saksi atas kejadian yang terjadi di tahun ini, yaitu benar sekali, virus corona atau COVID-19. Nah, virus corona ini telah merajalela ke seluruh bagian dunia. Wow, termasuk di negara tercinta ini. Dampaknya pun sangat beragam guys, mulai dari pemerintahan, politik, kesehatan, pangan, sosial, keagamaan, budaya, dan yang terpenting bagi kita semua yaitu nice. Yang paling penting namun diabaikan apalagi kalau bukan pendidikan. Ya, sangat miris sekali. Saat ini pendidikan menjadi dampak bagi kita semua kaum terpelajar muda, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK, hingga tingkat universitas yang menjadi dampak terbesar. Menurut kalian, gimana pendidikan selama pandemi ini? Membaik biasa aja atau malah menurun bahkan memburuk? Apakah pendidikan hanya bergantung kepada kebijakan pemerintah atau pada diri sendiri juga? Sudahkah optimal kebijakan yang dilakukan? Apakah ada kendala dalam pendidikan dan hal apa yang seharusnya kita lakukan terkait pendidikan pada saat-saat ini? Dan masih banyak hal yang tentunya terus terdiam. Wah, banyak sekali ya pertanyaannya, membuat bingung saja. Tapi tenang guys, kali ini kita akan bahas secara bersama mengenai hal tersebut. Oke, langsung saja guys. Apakah pendidikan selama pandemi ini membaik, biasa aja, atau menurun, bahkan memburuk? Simak penjelasan berikut ini. Nah, melihat gambar tadi dan sekilas video apa yang terlintas di pikiran kita, pastinya akan mengatakan, "Nah Sami, atau betul sekali terpuruk ini pendidikan seperti tidak ada gunanya kalau di masa pandemi." Eits, tunggu dulu guys, lihat tayangan berikut. Nah, bagaimana setelah melihat hal tersebut? Semua tergantung dari perspektif kita masing-masing ya guys, oke? Selanjutnya, apakah pendidikan hanya bergantung kepada kebijakan pemerintah atau pada diri sendiri juga di masa pandemi ini? Saya juga bingung dan berpikir sih, bagaimana pendidikan itu sebenarnya berjalan. Yuk, dengar penjelasannya. Untuk bagian ini saya persilahkan Dirjen GTK, Mas Iwan, silakan untuk melanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Proses tadi sudah dibicarakan oleh Mas Menteri bahwa kepemimpinannya sangat penting, artinya buat transformasi pendidikan kita. Nah, dalam untuk melakukan pengembangan kepemimpinan ini, kami berkaca dari berbagai macam studi dan tentunya pendekatan andragogi pembelajaran orang dewasa itu, bahwa kita harus lebih fokus kepada on the job learning. Jadi artinya pembelajaran yang relevan, yang kontekstual, sehingga memberi dampak yang sebaik-baiknya. Karena itu proses pendidikan dan penilaian di guru penggerak ini betul-betul berbasis dampak dan bukti. 70% dari komponen yang ada dalam pendidikan guru penggerak itu adalah belajar di tempat kerja dan melakukan refleksi. Jadi apa yang terjadi di lapangan, di sekolah, di kelas, itu adalah sebagai teks yang akan kemudian menjadi bagian dari apa yang dipelajari oleh guru penggerak dengan menguatkan refleksi, umpan balik, dan lain sebagainya. Lalu 20% komponennya itu adalah belajar dari
kalau yang tadi belajar di tempat kerja juga dengan coach atau pendamping, 20% itu dengan umpan balik dari rekan-rekan lain. Lalu kemudian 10% dengan fasilitator dan narasumber. Bagian 10% ini sebenarnya yang sering mendominasi pelatihan-pelatihan guru dan kepala sekolah yang sering kita temui, dan kita sekarang melakukannya dengan lebih mengutamakan kepada pendekatan yang lebih relevan dan kontekstual. Sehingga penilaiannya pun juga lebih berpusat kepada bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil belajar murid. Jadi melalui penugasan mandiri, umpan balik dari rekan sejawat, fasilitator, dan kepala sekolah. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi nggak sendirian, latihannya itu harus betul-betul sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh guru-guru penggerak ini. Lanjut. Nah, modul-modul atau pendidikan guru penggerak ini bisa kita bagi ada 3. Pertama, pentingnya guru penggerak ini memahami orientasi nilai yang betul-betul berakar pada filosofi pendidikan Indonesia. Jadi di sini apa yang menjadi filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu adalah hal yang paling utama yang nanti akan dipelajari oleh calon-calon guru penggerak. Apa yang kemudian menjadi peran guru penggerak? Visi guru penggerak itu seperti apa juga ini harus betul-betul clear sehingga kemudian bisa untuk nanti menerapkannya di praktek keseharian. Membangun budaya positif di sekolah itu juga hal yang sangat penting. Lalu kemudian bagaimana melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid, yang berpihak kepada murid. Di sini teach at the right level, mengajar dengan diferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa, itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikuasai. Lalu juga pendekatan pembelajaran sosio-emosional, jadi bukan hanya manusia bukan hanya tentang kognitif, tapi juga sosial dan emosi, itu juga sama pentingnya. Dan juga untuk melakukan bagaimana melakukan coaching dengan baik dan dengan produktif. Lalu, sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak juga harus bisa untuk bagaimana mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan mengelola program sekolah yang berorientasi kepada sebesar-besarnya dampak kepada murid dan hasil belajar mereka. Lanjut. Nah, ini adalah timeline atau lini masa seleksi dan pelaksanaan pendidikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Diharapkan di masa new normal ini, saudara-saudari semua dalam keadaan sehat. Pastikan untuk selalu mematuhi aturan pemerintah terkait protokol kesehatan. Bagi yang telah melihat video singkat mengenai pendidikan daring di masa new normal, saya Tiara Marcella Rapa mengucapkan terima kasih dan salam sehat. Semoga semua tetap dalam keadaan yang baik-baik saja.